Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara terkasih, dalam nama Yesus, renungan harian Kamis 25 Februari 2021 tertulis di Yakobus 1 ayat 27. Demikian bunyinya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Berbicara soal ibadah, mungkin hal itu bukan sesuatu yang asing dan aneh. Dalam kehidupan rohani kita, tentu saja kita sudah pernah atau bahkan sering dan menjadi orang yang rajin beribadah di gereja atau tempat-tempat lainnya. Kita percaya bahwa ibadah itu adalah perjumpaan kita dengan Allah. Di sana bahkan kita sering mendengar khotbah yang bersumber dari firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang Tuhan dan berbagai ajarannya. Untuk itu, Yakobus berharap bahwa kita jangan puas hanya sebagai pendengar, namun harus bergerak maju sebagai pelaku, pendengar dan pelaku firman Tuhan. Sebagai pelaku firman, Yakobus mengingatkan kita untuk menolong para yatim piatu dan janda-janda. Pada zaman kekristenan mula-mula ada banyak golongan anak yatim piatu dan para janda yang hampir tidak mempunyai peluang untuk mencari nafkah dan juga tidak mempunyai pelindung atau penolong. Sebab para suami dan ayah mereka lebih dahulu meninggal apakah akibat perang, menderita dan meninggal karena sakit penyakit, di penjara atau merantau ke negeri asing. Golongan seperti ini harus mendapat perhatian dan pertolongan dari orang Kristen, mengingat bahwa Kristus juga berkorban bagi manusia. Dengan menyebutkan perlunya mempedulikan kaum yatim piatu dan janda, ia mengemukakan kebutuhan dari kelompok masyarakat yang tidak terurus ini, mengingat pada zaman itu seharusnya pihak keluargalah yang bertanggung jawab atas kebutuhan mereka. Namun itu tidak terjadi. Oleh karena itu, Yakobus menghendaki agar umat Kristen di perantauan memiliki iman yang suci yang dipraktekkan di tengah-tengah dunia. Ada sebagian orang yang meski terlibat dalam kegiatan gereja dan rutin memberikan persembahan, namun tak pernah peduli kepada orang lain. Dunia menyebutnya munafik. Tentu saja pelayanan yang sekadar omong kosong tak akan mampu mengelabui dunia. Yakobus berkata bahwa sesungguhnya kita membodohi diri sendiri. Iman kita benar-benar murni dan tak bercacat saat kita membuktikannya lewat pelayanan kepada orang lain. Menaruh kepedulian kepada orang yang sangat membutuhkan menjadi tugas umat percaya secara bersama-sama. Menolong para janda, fakir miskin, dan anak yatim adalah menjadi tanggung jawab dan wujud bela rasa kita terhadap mereka. Kita seharusnya menolong mereka yang membutuhkan. Orang-orang percaya harus memedulikan orang-orang yang dipedulikan Allah. Kita harus mencari kesempatan untuk membantu mereka yang telah kehilangan pasangan hidup, orang tua, atau yang mendukung kehidupan mereka selama ini. Kenapa kita harus melakukan hal demikian? Karena Tuhan Allah dalam sejarahnya telah mengajarkan kepada kita untuk mengasihi dan menolong sesama. Ulangan 24 ayat 17 berkata, "Janganlah memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai."
Artinya bahwa Allah secara khusus memperhatikan para pengungsi, anak yatim, dan janda. Menolong orang yang tidak beruntung akan sangat menyenangkan hati Allah. Seluruh orang percaya diperintahkan untuk saling mengasihi dalam cara yang lebih mulia dan khusus. Allah sebagai Bapa orang percaya ditekankan baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru senang melindungi yang lemah, yang dirugikan, yang difitnah, dan yang kesepian di antara umatnya. Belas kasihan Yesus terhadap janda dalam Lukas 7 ayat 13 menunjukkan bahwa Allah merasa kasih dan menaruh kepedulian khusus bagi para janda atau siapapun yang sebatang kara di dunia. Alkitab juga mengajarkan bahwa Allah adalah Bapa bagi yatim piatu dan pelindung para janda. Dan Tuhan memberkati dan menolong dan menghormati yatim dan para janda. Saudara-saudara terkasih dalam nama Kristus Yesus, kiranya firman Tuhan hari ini mampu menggugah dan mengajarkan kita untuk semakin gigih dan kokoh dalam tugas panggilan kita sebagai murid Kristus, yang bukan hanya sebagai pendengar, namun juga menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami agar mencintai pertemuan-pertemuan ibadah dan kehidupan berdoa. Kuatkan kami juga agar kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, menolong mereka yang berkesusahan, para janda dan anak yatim, serta mereka yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Kiranya Engkau yang lebih dahulu menjadi pembela dan penolong bagi mereka. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.